Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah fikih ibadah. Kami akan menjelaskan mengenai tentang puasa dan zakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mayatri Hartati dengan NIM 2152211677. Yang kedua ada Nanda Putri Halizah dengan NIM 2152211176. Yang ketiga yaitu ada Nur Zulaika Rismawati dengan NIM 2152211188. Dan yang terakhir yaitu ada Anida Rizky Putri dengan NIM 2152211197. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang puasa. Puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata as-saum yang artinya menahan. Dan secara istilah, puasa memiliki makna menahan diri dari hal-hal seperti syahwat perut, yaitu makan dan minum, dan dari syahwat kelamin, yaitu bersetubuh, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yang sudah disertai dengan niat dan beberapa syarat. Dalil tentang puasa yaitu ada pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyam mirrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'an nabasiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum waqulu washrabu hatta watabayyana lakumul khaytul abdu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Selanjutnya yaitu ada rukun puasa dan syarat sah puasa. Rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu menghindari perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu niat. Niat adalah suatu hal yang wajib jika kita hendak melakukan ibadah puasa. Niat dapat diucapkan dalam hati maupun dilafazkan. Jika dilafazkan itu sebenarnya hukumnya sunnah. Waktu pelaksanaan niat itu juga berbeda-beda tergantung pada puasanya. Jika puasa fardu, maka niat harus niat pada malam harinya, yaitu sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shidik. Jika puasa sunnah, maka waktu niat diperpanjang hingga sebelum zawal atau tergelincirnya matahari dari garis tengah vertikal bumi ke arah barat, dengan catatan tidak melakukan hal yang dilarang dalam puasa. Yang kedua yaitu menghindari perbuatan yang dapat membatalkan puasa.
yaitu seperti halnya dengan makan, minum, bersetubuh, dan lain-lainnya sepanjang siang saat waktu puasa tersebut. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua itu balik, yang ketiga berakal atau mumansis, yaitu tidak ada gangguan mental maupun pikiran, dan bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan yang terakhir yaitu ada suci dari haid dan nifas. Dan berikut adalah macam-macam puasa. Yang pertama yaitu ada puasa fardu. Puasa fardu terdiri dari 5 puasa, yaitu yang pertama yaitu ada puasa Ramadan. Puasa yang hukumnya wajib dan pelaksanaannya pada bulan Ramadan dengan jumlah hari diantaranya antara 29 sampai 30 hari. Yang kedua yaitu ada puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa wajib untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Yang ketiga yaitu ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkannya atau tazkiyatun nafs, atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Yang keempat yaitu ada puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni. Yang terakhir yaitu ada puasa fidyah. Puasa fidyah adalah puasa yang dilakukan sebagai pengganti dari kewajiban membayar dam yang dikarenakan melanggar peraturan haji, yaitu pada 3 hari di kota suci dan 7 hari lagi di negara sendiri. Macam-macam puasa yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu terdapat beberapa puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Ayyamul Bid, puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Khomariyah atau tahun Hijriah. Yang kedua adalah puasa Senin Kamis, puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim pada setiap hari Senin dan Kamis. Yang ketiga adalah puasa Arafah, puasa yang dilakukan setiap tanggal 9 Zulhijjah dengan keutamaan menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram dengan keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu. Kelima adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri dengan keutamaan seperti berpuasa setahun penuh. Yang keenam adalah puasa Tarwiyah, puasa yang dilakukan pada hari ke-8 bulan Zulhijjah yang keutamaannya bagi orang yang melakukan seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Yang ketujuh adalah puasa Nabi Daud, puasa yang dilakukan selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Kemudian adalah puasa Sya'ban, puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban, dan keutamaannya adalah Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, kelak akan menjadi penghuni surga dan menjadi teman bagi Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan pahala seperti yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Ayub dan Nabi Daud. Yang kesembilan adalah puasa Tasu'a, puasa sunnah yang dilakukan setiap tanggal 9 Muharram. Kemudian ada yang ke-10 adalah puasa sunnah 1-7 Zulhijjah, puasa sunnah yang dilakukan dari tanggal 1-7 Zulhijjah. Kemudian ada macam-macam puasa, yaitu puasa makruh. Yang pertama adalah puasa pada hari Jumat secara tersendiri, yang mana artinya berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila itu dilakukan secara mandiri. Artinya hanya menghususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Tidak ada lanjutan puasa hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Kemudian
Kemudian ada yang kedua adalah puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kamu mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang itu terbiasa, maka berpuasalah hari itu. Yang ketiga adalah puasa pada hari Syak atau meragukan, sebab sabda Rasulullah SAW dari Silah bin Zufar berkata, kami berada di sisi Ammar pada hari yang diragukan Ramadannya. Lalu didatangkan seekor kambing, maka sebagian kaum menjauh. Maka Ammar berkata, barang siapa yang berpuasa hari ini, maka berarti dia mendurhakai Abul Hashim. Kemudian macam-macam puasa haram. Yang pertama adalah istri puasa sunnah tanpa pengetahuan dari suami, atau suami tahu tidak mengizinkan, kecuali apabila suami sedang tidak membutuhkan, seperti suami sedang berpergian, sedang haji atau umrah. Yang kedua adalah puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Puasa pada hari Tashrik, yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Zulhijjah, kecuali untuk dam seperti ganti dari menyembelih kurban. Yang ketiga adalah puasa wanita haid atau nifas baru melahirkan. Keempat adalah puasa dar, puasa setiap hari tanpa buka. Hadis Rasulullah SAW tidak dinamakan puasa orang yang berpuasa terus-menerus. Kemudian ada materi sunnah-sunnah berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah makan sayur, mengakhiri sahur, menyelenggarakan berbuka puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa, memperbanyak sedekah. Kemudian hal-hal yang membatalkannya. Yang pertama adalah makan dan minum. Kedua, muntah dengan disengaja. Ketiga, bersetubuh. Keempat, keluar darah haid atau nifas. Kelima, gila. Jika seseorang mengalami gila pada siang hari, maka batallah puasanya. Kemudian hal yang makruh saat berpuasa. Yang pertama adalah berbekam. Kedua adalah mengulum sesuatu di dalam mulut. Ketiga, merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya. Keempat, memakai wangi-wangian. Kelima, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Yang keenam adalah berkumur di luar kumur wudu. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah perempuan yang sedang haid atau nifas, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga adalah orang yang sedang dalam keadaan sulit atau terpaksa. Orang yang dimaksud adalah orang tua, orang yang sedang mengandung, menyusui, dan lain sebagainya. Kemudian keutamaan berpuasa. Yang pertama adalah mendapatkan pahala khusus dari Allah. Yang kedua adalah puasa dapat membentuk dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah puasa sebagai media latihan dan pendidikan dari yang keempat adalah memberikan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat diambil dari kata zaka yang berasal dari bahasa Arab yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat menurut syara adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang sudah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu. Perintah menunaikan zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah salat dalam Al-Quran yang berjumlah tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian diartikan bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan atau perintah salat. Di dalam firman Allah yang memerintahkan untuk berzakat yaitu Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin,
yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hukum zakat dan kedudukannya. Membayar zakat hukumnya wajib bagi muslim yang mampu, dari mulai yang dewasa sampai anak kecil. Apabila orang mampu atau mempunyai harta dan tidak mau membayar zakat, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surat Al-Baniyah ayat 5. Hukuman bagi orang yang tidak berzakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai 2 titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya. Kemudian berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Lalu membaca, sesekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis riwayat pemilik Kutubus Sitah 6 kitab hadis selain At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Jam'us Zawaid. Tujuan dan fungsi zakat. Tujuan zakat adalah untuk mensucikan dan membersihkan harta kekayaan atau pemilik harta. Selain itu, zakat bertujuan untuk mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkan dari sifat kikir, dan membangun harmonisasi hubungan antara umat Islam. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pendaya gunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Barang yang dizakati. 1. Al-Milk Al-Tam, yaitu harta yang dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah yang diperoleh dari usaha, bekerja, warisan atau pemberian yang sah. Kemungkinan dipergunakan, diambil manfaatnya atau kemudian disimpan. 2. An-Namaz, yaitu harta yang berkembang, contohnya harta peternakan. 3. Telah mencapai nisab atau telah mencapai ukuran tertentu yang mana setiap harta nisabnya tidaklah sama. 4. Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang dibutuhkan seseorang dalam keluarga yang menjadi tanggung jawabnya untuk kelangsungan hidupnya. 5. Telah mencapai 1 tahun atau haul untuk harta-harta tertentu, semisal perdagangan. Syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga balik dan berakal, keempat harta yang dikeluarkan adalah harta yang dizakati, kelima telah mencapai nisab, keenam harta milik penuh, ketujuh kepemilikan harta telah mencapai 1 tahun, kedelapan tidak dalam keadaan berhutang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nanda Putri Halisa. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat sah zakat. Seperti yang dikatakan di awal tadi ya, bahwa syarat sah zakat itu ada 2. Yang pertama ada niat, dan yang kedua ada tamlik. Apa sih itu yang dimaksud dengan niat? Niat dalam Islam dijadikan sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa,
karena niat yang salah. Kemudian, bagaimana jika seseorang melaksanakan zakat namun ia lupa tidak mengucapkan niat? Para pakar fikih menegaskan bahwa yang mendasar dalam pelaksanaan zakat adalah niatnya. Ya, jadi teman-teman, niat merupakan syarat sah zakat ya. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan niat sebelum melaksanakan zakat. Seperti itu. Tidak diisyaratkan melafalkan niat zakat, bahkan mengucapkan lafal niat tanpa diniati dalam hati, hukumnya tidak sah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada tamlik. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan kepada mustahik kecuali dengan jalan tamlik. Ya. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila ataupun anak kecil yang belum mumayyiz, kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, seperti ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya. Ya, pada saat selanjutnya ini ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal atau harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu setelah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat. Dalam zakat mal memiliki beberapa macam. Yang pertama ada emas dan perak. Emas dan perak ini berupa perhiasan bisa menjadi salah satu harta kepemilikan yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Selain itu, mata uang yang terbuat dari emas dan perak juga bisa dijadikan sebagai harta zakat mal. Berbagai bentuk penyimpanan uang lainnya seperti halnya tabungan, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori emas dan perak yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Kemudian beberapa harta kekayaan ini dapat diuangkan dan diberikan sebagai zakat mal. Kemudian yang kedua ada binatang ternak. Nah, binatang ternak ini meliputi hewan besar seperti unta, sapi, atau kerbau. Bisa juga hewan kecil seperti kambing, domba, ayam, itik, atau burung. Kemudian yang ketiga ada hasil pertanian. Nah, di hasil pertanian ini seperti apa saja? Yaitu ada biji-bijian, kemudian umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Untuk harta perniagaan ini yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Harta perniagaan ini bisa berupa barang seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada madin dan kekayaan laut. Istilah madin ini mungkin masih asing ya di telinga teman-teman. Ya, jadi madin ini adalah hasil tambang atau benda-benda yang ada di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, kemudian tembaga, marmer, giok, minyak bumi, atau batu bara. Kemudian untuk kekayaan laut adalah segala sesuatu yang didapat dari dalam laut. Salah satu contohnya adalah mutiara. Kemudian dari kas atau barang temuan ya. Gitu. Oke, kemudian yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada akhir puasa Ramadan atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yang berupa makanan pokok seperti gandum, beras, atau jagung. Kemudian yang ketiga ada zakat investasi. Apakah zakat investasi? Investasi itu, zakat investasi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan yang mengalami pertumbuhan seperti pabrik, kemudian gedung, dan alat-alat transportasi. Zakat investasi dianalogikan sebagai zakat perdagangan sehingga perhitungannya disamakan dengan cara perhitungan hasil perdagangan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian macam-macam zakat berikutnya ada zakat profesi. Jadi di sini ada dua macam pekerjaan yang menghasilkan uang ya teman-teman. Yang pertama ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada seseorang, yang artinya berkat kecekatan, tenaga, dan juga otak seseorang tersebut ia dapat menghasilkan uang. Contoh pekerjaannya seperti dokter, insinyur, seniman, kontraktor, kemudian ada akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penghasilan yang selama telah
mencapai 1 nisab, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Oke, jangan lupa ya teman-teman, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Kemudian yang kelima ada zakat saham dan obligasi. Apa itu saham dan obligasi? Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Nah, saham dan obligasi ini dipandang sama dengan barang perdagangan, jadi perhitungan zakatnya itu dianalogikan dengan hasil perniagaan. Bisa dipahami ya teman-teman? Adapun juga golongan orang yang berhak menerima zakat dan ada pula golongan yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja itu? Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini ada golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Apa itu fakir? Jadi teman-teman, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan kemampuan sama sekali untuk berusaha atau memiliki harta dan kemampuan yang sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya serta orang yang harus dibiayainya. Sedangkan orang yang akan menjamin tidak ada. Kemudian yang kedua ada miskin. Miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha, berbadan sehat, dan juga tidak cacat, tapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya beserta keluarganya sehingga membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang bertugas mengurus atau mengumpulkan zakat sehingga ia tidak memperoleh gaji ataupun upah selain dari pembagian zakat itu. Kemudian ada mu'alaf, tentu ini sudah tahu ya teman-teman apa itu mu'alaf, yaitu orang yang dari agama lain yang kemudian berpindah agama ke agama Islam. Kemudian yang kelima ada riqab. Riqab adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan tuannya kalau dia boleh menebus dirinya dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam ada gorim. Gorim adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup melunasinya. Kemudian yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah setiap jalan yang menuju pada keridhaan Allah. Seperti apa? Yaitu seperti pengembangan pendidikan, kemudian membangun masjid, dakwah, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ada ibnu sabil atau musafir, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya teman-teman, yang membutuhkan pertolongan atau ongkos untuk melanjutkan perjalanannya sampai ke tempat yang dituju namun dengan syarat bukan untuk maksiat ya, maka ia berhak mendapatkan zakat. Kemudian ada pun juga golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang kaya. Tentu saja ya teman-teman, orang kaya tidak akan mendapatkan zakat karena harta mereka berlimpah gitu. Maka mereka lah yang seharusnya memberikan zakat dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua ada anak kecil yang dianggap kaya dikarenakan orang tuanya yang kaya. Yang ketiga ada orang kuat yang mampu bekerja. Tentu saja orang kuat itu akan dapat bekerja lebih keras lagi agar ia bisa memperoleh uang untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Yang keempat ada orang kafir, murtad, dan orang yang memerangi Islam itu tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian ada istri, kedua orang tua, dan yang terakhir ada keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, untuk tabel penghitungan zakat ini sudah jelas ya. Di makalah juga sudah ada, di PPT juga saya tambahkan. Jadi mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan secara terperinci. Yang saya jelaskan mungkin hanya seperti keterangan-keterangannya ya. Seperti itu, seperti yang pada di nomor 1 ini. Untuk tumbuh-tumbuhan ya atau makanan pokok di sini ada keterangan jika air susah atau jika air mudah. Jadi yang dimaksudkan itu seperti apa? Jika air susah, berarti yang dimaksudkan itu waktu kekeringan ya atau kemarau. Jadi airnya itu susah, maka petani tersebut akan dikenakan kadar zakat sebesar 5% ya. Tapi dengan syarat nisabnya itu sudah mencapai 750 kg. Namun jika belum mencapai 750 kg berarti dia tidak perlu untuk membayar zakat ya, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Oke, kemudian yang kedua ada jika air mudah. Nah, jika air mudah di sini artinya yaitu airnya itu mudah untuk diperoleh ya. Contohnya seperti petani tersebut menggunakan air hujan atau menggunakan pengairan ya yang difasilitaskan ya biasanya untuk di desa-desa seperti itu ada pengairan tersendiri
saluran irigasi seperti itu ya, itu kan ada airnya. Nah itu biasanya akan dikenakan kadar zakat sebesar 10%, seperti itu. Ya, pada slide selanjutnya ada contoh penghitungan zakat. Jadi di sini teman-teman, sebenarnya contoh penghitungan zakat itu ada banyak sekali seperti yang sudah dicantumkan dalam makalah ya. Jadi di PPT ini saya hanya mengambil 2 contoh penghitungan zakat saja, karena jika saya cantumkan semuanya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk membahasnya. Jadi saya hanya mencantumkan 2 saja yang singkat dan juga yang menurut saya ini mudah. Seperti itu ya. Yang pertama ada zakat fitrah. Pak Rahmat memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak, dan bersama mereka juga tinggal ayah mertua dan ibu mertua. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Rahmat pada bulan Ramadan apabila harga beras 1 liter adalah Rp10.000? Oke, jadi ingat ya teman-teman rumusnya. Yang pertama ada kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah 3,1 liter atau 2,5 kg. Dan juga diketahui bahwa dalam keluarga Pak Rahmat tersebut ada 7 orang ya. Ada Pak Rahmat, kemudian 1 istri, 3 orang anak, ayah mertua dan ibu mertua. Oke, kemudian cara menghitungnya dengan mengalihkan kadar zakat dengan harga 1 liter beras tadi, yaitu 3,1 dikalikan dengan Rp10.000, maka hasilnya adalah Rp31.000. Belum sampai di situ aja teman-teman untuk penghitungannya. Kemudian ada lagi yaitu penghitungan berapa besar zakat yang akan dikeluarkan oleh Pak Rahmat, yaitu 1 keluarga tadi yaitu 7 orang dikalikan dengan 31.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp217.000. Kemudian yang kedua ada zakat peternakan. Pak Dodi adalah seorang pengembala yang telah sukses. Ia memiliki kambing sebanyak 300 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Dodi apabila diketahui harga 1 ekor kambing adalah Rp2.500.000? Oke, jawabannya, nisab kambing adalah 201-300 ekor. Berarti Pak Dodi telah memenuhi nisab, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Oke, masuk langsung ke caranya saja, yaitu harga 1 ekor kambing tadi yang sudah diketahui ada Rp2.500.000. Maka zakat peternakan yang harus dikeluarkan oleh Pak Dodi adalah 3 ekor kambing tadi dikalikan dengan Rp2.500.000. Hasilnya adalah Rp7.500.000. Seperti itu teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurang tepatan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kelompok kami mana yang belum jelas dan mana yang masih bingung. Silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Niat puasa qada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadana lillahi ta'ala. Niat puasa nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma nazri fardhan lillahi ta'ala. Niat puasa kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin lil kafarin lillahi ta'ala. Niat puasa fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat berpuasa fidyah karena melanggar peraturan haji fardu karena Allah Ta'ala. Niat puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama adalah puasa Yaum Ayyamal Bid atau puasa tengah bulan. Yang niatnya yaitu nawaitu shauma ayyamal bid sunatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa ayyamul bid sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis. Untuk hari Seninnya kita menggunakan niat nawaitu shauma yaumul isnaini sunatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa hari Senin sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Untuk hari Kamisnya yaitu nawaitu shauma yaumul komisi sunatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa sunnah Arafah yang niatnya yaitu nawaitu shauma godin an adai sunatan Arafah lillahi ta'ala. Saya berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang niatnya yaitu nawaitu soma godin an adai sunatis syawali lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Syawal esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Niat puasa tarwiyah. Nawaitu shauma tarwiyata sunatan lillahi ta'ala. Niat puasa Nabi Daud. Nawaitu shauma Dauda sunatan lillahi ta'ala. Niat puasa Sya'ban. Nawaitu shauma syahri Sya'ban lillahi ta'ala. Niat puasa Tasu'ah. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Tasu'ah sunatan lillahi ta'ala. Niat puasa Sunnah 1-7 Dzulhijjah. Nawaitu shauma syahri dzulhijjati sunatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhabat dama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala.